Halo semuanya, selamat datang di podcast Veterinary 101, di mana kita akan membicarakan dan mendiskusikan topik-topik yang menarik seputar kebidanan dan kemajiran pada hewan. Nah, teman-teman, sebelumnya aku mau cerita nih. Jadi, anjing kesayangan aku tuh akhir-akhir ini kalau diperhatikan, temperamennya tuh jadi sensitif, terus gampang marah, lebih suka tidur dan menyendiri. Terus tiba-tiba perutnya sekarang tuh udah membesar gitu. Nah, curiganya dia tuh bunting. Tapi gimana ya cara memastikannya? Biar teman-teman fans Trick 101 juga nggak penasaran nih, makanya kali ini kita akan membahas seputar pengenalan teknik pencitraan dan penginterpretasiannya dalam diagnosa kebuntingan anjing melalui bantuan USG. Oke, kalau begitu, untuk memulai podcast kita hari ini, aku akan mengundang narasumber-narasumber yang keren, yang merupakan mahasiswa dari Fakultas Kedokteran Hewan terbaik di Indonesia. Gimana lagi kalau bukan di FKH IPB. Nah, langsung aja kita panggil. Ini dia ada Kinan, Marta, dan Rifandi. Halo Alia, Halo Alia, gimana nih kabarnya dan kabar Anabula juga? Sehat-sehat aja kan? Alhamdulillah, kalau aku alhamdulillah sehat. Tapi kalau anjing kesayangan aku nih, aku lagi khawatir soalnya kayak tingkah lakunya itu nggak seperti biasanya gitu. Dan dari artikel yang aku baca, perubahan perilakunya itu mengarah ke kebuntingan. Tapi aku masih ragu-ragu juga sih. Oh, kalau dicurigai lagi bunting, kenapa nggak di USG aja? Wah, emangnya ada ya USG untuk anjing? Nah, gimana tuh USG untuk anjing? Ada dong. Pada dasarnya, ultrasonografi atau USG itu adalah teknik diagnostik pencitraan yang dilakukan untuk memeriksa organ dalam hewan dan manusia melalui penggunaan gelombang suara dengan frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Nah, ultrasonografi atau USG ini merupakan prosedur diagnostik yang paling sering digunakan di bidang obstetrik karena tidak menimbulkan nyeri pada penggunaannya dan hasilnya dapat diketahui secara langsung. Oh, alah. Tapi kenapa ya pemeriksaan USG ini lebih dipilih dibandingkan yang meriksa dengan yang dipegang-pegang gitu? Apa sih istilahnya tuh kalau nggak salah ya, teknik palpasi gitu. Ya, kenapa teknik pemeriksaan USG ini lebih dipilih dibandingkan palpasi? Karena sulit untuk mendiagnosa kebuntingan dan menghitung jumlah janin secara akurat jika hanya dengan palpasi perut. Ada beberapa alasan nih. Pertama, karena besarnya tubuh hewan, sehingga perutnya menjadi tegang dan sulit diraba. Bisa juga karena beberapa hewan kehamilannya lebih kranial, sehingga membuat palpasi lebih sulit. Selain itu, pembesaran payudara pada masa kehamilan juga dapat mempersulit palpasi. Oleh karena itu, USG bisa memudahkan kita untuk mendiagnosa kehamilan. Ultrasonografi juga lebih akurat daripada palpasi atau menggunakan radiografi. selain itu juga nih ya, teknik USG ini dapat digunakan untuk memeriksa ovarium, uterus, umbilikal, fetal aorta, arteria cardiac communis, dan juga vena cava caudalis ini pada anjing betina yang sedang bunting. Sehingga ini pasti akan berguna banget dalam evaluasi viabilitas fetus, terus evaluasi usia kebuntingan, dan juga normalitas gestasi. Sehingga ultrasonografi ini bisa dibilang sangat membantu untuk membedakan antara kehamilan dengan penyebab lain di distensi uterus. Biasanya karena penyakit ya, kayak idometra, biometra, ataupun mukometra. Oh gitu ya, jadi lebih mudah dan lebih banyak manfaatnya. Terus untuk teknik pemeriksaan USG pada anjing itu dilakukannya seperti apa ya? Baik, jadi untuk teknik pemeriksaan USG itu yang pertama tentunya menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Nah, alat dan bahan tersebut antara lain mesin USG, lalu probe atau transducer, image mode berupa big mode, LCD untuk menampilkan gambaran USG-nya, dan ultrasonografi gel seperti kayu jelly. Nah, selanjutnya setelah kita menyiapkan alat dan bahan, hewan dicukur dan dibersihkan daerah abdomennya agar dapat menghilangkan rambut dan kotoran yang dapat menjadi penghalang sehingga meningkatkan kontak antara transducer dan dinding tubuh hewan. Nah, selanjutnya hewan dihandling dengan membentangkan kedua kaki muka ke arah kranial dan kaki belakang ke arah kaudal, sehingga daerah abdomen itu terbentang dengan jelas. Gitu. Nah, setelah dihandling,
hewan diberikan ultrasonografi gel pada daerah abdomennya untuk memperkuat gelombang sonografi atau hasil pencitraannya. Terakhir, organ reproduksi betina seperti ovarium dan uterus dapat diperiksa dengan posisi ovarium itu terletak di kaudal lateral ginjal dan serviks dan uterus itu terletak di dorsal vesika urinaria. Nah, ultrasonografi paling baik dilakukan pada usia kehamilan 25-35 hari, karena jika dilakukan sebelum 21 hari ditakutkan akan menghasilkan negatif palsu. Wah, rupanya seperti itu ya teknik USG pada anjing. Nah, jadi emang harus yang ahli nih yang menanganinya. Nah, kalau pembacaan hasil radiografi atau interpretasinya itu seperti apa sih? Oke, nah sebelum kita masuk ke penginterpretasian hasil gambaran USG nih, sebaiknya jelaskan dulu terkait karakteristik dari sistem reproduksi anjing betina kali ya. Nah, jadi organ reproduksi anjing betina itu terdiri atas uterus yang terbagi lagi menjadi serviks, corpus uteri, dan dua corna uteri. Corpus uteri terletak sebagian di rongga pelvis dan di antara kantong kemih dan kolon. Nah, anjing itu mempunyai siklus reproduksi yang sedikit berbeda dengan hewan domestik yang lainnya, yaitu anjing betina adalah hewan monoestrus yang ovulasinya hanya terjadi 1-2 kali dalam setahun, dengan interval 5-12 bulan. Pada umumnya, panjang periode estrus pada anjing ras murni itu adalah 8 bulan. Sedikit menambahkan ya, anjing juga memiliki karakteristik yang berbeda dengan hewan lain, yaitu tidak terjadinya luteolisis jika perkawinan tidak menghasilkan fertilisasi. Oleh karena itu, anjing betina secara seksual tetap mau menerima pejantan selama beberapa hari sesudah ovulasi dan pembentukan korpus luteum. Oke, jadi seperti itu ya penjelasan secara anatomis dari sistem reproduksi anjing. Nah, kan tadi udah tahu ya anatomisnya seperti apa. Nah, gimana sih penginterpretasian hasil gambar USG untuk menentukan kesehatan dari si janinnya? Terus apakah itu akurat? Untuk menentukan viabilitas janin melalui ultrasonografi, kita dapat mengamati adanya detak jantung janin dan gerakan janin. Untuk detak jantung, biasanya pertama kali terlihat kira-kira 23-25 hari setelah puncak LH. Denyut jantung yang normal pada janin adalah 200 jenut per menit. Jika terjadi peningkatan atau penurunan denyut jantung, dapat menunjukkan bahwa janin tersebut mengalami stres. Jika tidak ada pergerakan janin, maka dapat disimpulkan bahwa janin tersebut mati. Untuk pergerakan janin terlihat setelah hari ke-34 sampai ke-36 melewati puncak LH. Oke, kalau seperti itu boleh nih ya anabul saya diperiksa menggunakan USG, terus juga ada hasilnya juga kan ya nanti. Ya, boleh banget dong. Teman saya, Rifandi, akan menginterpretasikan hasilnya.
kalau seperti ini tuh hasilnya apa ya maksudnya? Nah, iya. Kalau menurutku sih ini usia kandungan Anabul Alia kira-kira udah memasuki usia kehamilan 25 hari. Wah, keren banget nih. Kenapa nih Rifandi bisa menebak usia kehamilannya tuh 25 hari? Ya, aku ngasih perkiraan umurnya sekitar 25 hari itu karena beberapa alasan nih. Yang pertama, Alia itu tadi cerita kan kalau kondisi perut Anabul mulai terlihat makin membesar, juga disertai sama kondisi temperamen Anabul yang tidak menentu, juga ada perubahan sikap lainnya. Nah, terus yang kedua, setelah kita lihat bareng-bareng nih tadi hasil USG, itu terlihat ada gestasional sac yang menempel di dalam dinding uterus. Kemudian perlu informasi juga ya, gestasional sac ini merupakan lapisan yang menyelubungi embrio di dalam uterus. Dan juga terlihat tadi juga ada bagian yang kayak bergerak di dalam embrio. Nah, itu merupakan jantung dari embrio itu sendiri. Maaf nih, mau motong bentar nih. Jadi kan di gambar hasil USG itu terlihatnya hanya warna hitam sama putih aja kan ya. Nah, boleh ditunjukkan lagi nggak bagian mana yang merupakan jantung dari embrio nih? Oh iya, ini emang kebiasaannya. Banyak orang itu agak sulit gitu kan buat membaca hasil USG. Termasuk saya juga kadang kesulitan gitu buat ngebaca dan juga menjawab hasil dari USG. Tapi kebetulan ini tadi hasil USG Anabulnya Alia sudah sempat aku screenshot. Mungkin aku tunjukin aja ya. Nah, jadi ini hasil USG-nya tadi. Kalau Alia lihat, ini di dalam embrio ada kayak warna gelap atau warna hitam gitu di dalam embrio. Nah, itu merupakan jantung dari si embrio itu. Oke, jadi itu kelihatan ya, kecil banget ya. Terus selain jantung ada organ apa lagi sih yang kelihatan dari embrio di sana? Oke, kalau organ lain itu sebenarnya tadi untuk organ embrio itu yang terlihat baru organ jantung ya yang mulai berdenyut karena usia kehamilannya yang masih bisa dibilang 25 hari. Terus buat organ lainnya itu masih belum dapat terlihat karena seluruh selnya itu masih sangat aktif membelah kayak gitu Alia. Oke, jadi karena masih usia kehamilannya itu masih muda ya, jadi belum terlihat organ lainnya. Oh iya, jadi ini embrio di dalam uterus Anabulku tuh kondisinya masih baik-baik aja kan ya? Alhamdulillah kondisinya itu masih baik-baik aja kok. Kalau dilihat dari jantung-jantungnya tadi ya yang sudah mulai berdetak. Nanti kira-kira di usia kandungan sekitar 34 sampai 36 hari baru tuh akan terlihat fetusnya mulai bergerak-gerak. Terus nanti di usia lebih dari 36 hari itu juga sudah mulai terlihat organ-organ yang tadi Alia tanyain. Itu kayak pertulangannya, terus ada matanya yang terlihat, ginjal, usus, dan organ-organ lainnya. Gitu. Wah, banyak banget nih informasi baru dari Irfani terkait pembacaan hasil USG. Bahkan tadi udah dijelasin juga ya, di usia berapa aja organ tubuh fetus itu mulai terlihat dalam USG. Ini sangat bermanfaat sekali ya. Nah, kan tadi udah tahu ya interpretasi dari USG Anabulku. Nah, kalau cara memprediksi waktu kelahiran dengan USG itu bisa nggak ya? Terus kalau misalnya bisa, gimana tuh caranya? Tentunya bisa dong Alia. Jadi untuk memperkirakan usia kebuntingan dengan pemeriksaan ultrasonografi itu, karakteristik fetus diukur oleh operator, baik selama pemeriksaan atau dari kaset yang dihasilkan dari pemeriksaan itu. Nah, prediksi akurat mengenai tanggal partus dapat diperoleh saat melakukan ultrasonografi pada hari kurang dari hari ke-39 kehamilan. Nah, dengan prediksi paling akurat itu saat pemeriksaan dilakukan pada hari ke-30. Untuk memperkirakan usia kebuntingan secara akurat, setidaknya dibutuhkan 2 pengukuran nih, yaitu panjang fetal crown ram dari fetus dan juga diameter tubuh fetus. Dan pengukuran tersebut dilakukan pada minimal 2 ekor fetus. Namun, prediksi tersebut akan jadi tidak akurat jika dilakukan pada akhir kehamilan, yaitu usia kebuntingan lebih dari hari ke-39. Tuh. Oke, berarti karena tadi USG-nya 25 hari kebuntingan, aku harus balik lagi untuk USG itu kurang lebih 5 hari lagi ya untuk prediksi kapan kelahirannya. Betul sekali, Alia. Oke,
Oke deh kalau gitu. Nah, nanti berarti kita bakal ketemu lagi nih 5 hari lagi sama Kinan, Marta, juga Rifandi. Ya, banyak banget ya tadi informasi penting dan bermanfaat untuk kita para pengabdi Amnabul, terutama yang punya anabul betina dan sedang bunting nih. Tadi juga aku baru tahu ternyata anjing pun bisa untuk di USG, bahkan dari USG itu kita bisa tahu nih usia kebuntingan dan kapan akan melahirkannya nih. Jadi yang punya anabul yang sedang bunting langsung aja nih dibawa ke dokter hewan terdekat. Dan juga aku berterima kasih banyak nih sama teman-teman dari FKH IPB yang ada Kinan, Marta, dan Rifandi yang udah mau nih aku repotin untuk membahas mengenai cara mendeteksi kebuntingan anjing. Nah, semoga semua informasi yang diberikan ini bermanfaat untuk teman-teman yang punya anabul nih di rumah. Sama-sama, Lia. Sama Alia. Kita juga senang banget nih bisa bagi informasi ke teman-teman di rumah agar lebih care lagi ke anabulnya yang sedang bunting. Oke deh teman-teman, untuk podcast Pet Strict 101 pada hari ini cukup sampai di sini saja. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.